satu syarat mutlak bagi setiap tugas pengelolaan. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka manfaat perencanaan adalah sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan serta sebagai pedoman kerja. Begitupun dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, seorang guru harus membuat suatu perencanaan yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan paradigma baru proses pembelajaran, maka pengawas sekolah berkewajiban memberikan suatu bimbingan dan pelatihan kepada para guru, khususnya para guru di sekolah binaannya. Paradigma proses pembelajaran baru yang diharapkan mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan murid menuju profil pelajar Pancasila mengisyaratkan bahwa seorang guru harus memahami nilai-nilai tertentu, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Untuk itu, saya mencoba membuat suatu strategi pembimbingan dan pelatihan penyusunan RPP Merdeka Belajar yang terintegrasi dengan pembinaan guru. Strategi ini saya beri nama Pohon Inter. Bapak Ibu, ini adalah desain pembimbingan dan pelatihan RPP Merdeka Belajar melalui strategi Pohon Inter. Diawali dari satu permasalahan, yaitu bagaimana tanggung jawab seorang guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Banyak guru bercerita bagaimana proses pembelajarannya itu yang menyenangkan. Kemudian siswa saya pasif, siswa saya bosan. Nah, di sini adalah proses guru itu bercerita tentang masalah yang mereka alami. Mereka diskusikan bersama dengan pengawas sekolah. Dari permasalahan tadi, akhirnya saya memikirkan tentang bagaimana perancangan pelatihan penyusunan RPP. Saya menemukan ide dari filosofi struktur sebuah pohon. Filosofi pohon yang dikaitkan dengan proses pembelajaran di kelas adalah akar sebagai sumber nutrisi diibaratkan tekad guru untuk mewujudkan nilai positif seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan inovatif, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, semakin kuat tekad guru, maka proses pembelajaran akan semakin berkualitas. Kemudian batang dan ranting. Ini adalah penopang. Dalam proses pembelajaran, batang dan ranting ini adalah rancangan pembelajaran. Semakin rancangan pembelajaran tersebut terkonsep dengan baik, maka akan bermaknalah proses pembelajaran. Nah, jika guru mampu merancang pembelajaran dengan konsep merdeka belajar, maka akan terwujud proses pembelajaran yang bermakna. Berikutnya adalah daun. Daun adalah pengolah nutrisi. Melalui proses pembelajaran dengan konsep merdeka belajar, akan terwujudlah karakter-karakter positif yang kuat dari peserta didik. Semakin kuat karakter positif para siswa, maka akan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Dari filosofi struktur pohon ini, muncul ide sebuah strategi pohon inter. Strategi pohon inter adalah singkatan dari strategi pohon interaksi terintegrasi. Sesuai dengan singkatannya, strategi ini adalah strategi pembimbingan dan pelatihan guru yang terintegrasi dengan proses pembinaan guru yang merupakan perwujudan inspirasi dari filosofi interaksi struktur sebuah pohon. Proses interaksi dan integrasi ini mampu mewujudkan paduan yang harmonis antara proses pembinaan dan pembimbingan guru, sehingga akan terlahir guru-guru dengan karakter yang positif seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, serta inovatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui penyusunan
RPP Merdeka Belajar. Setelah itu, saya memutuskan bentuk bimbingan dan pelatihan yaitu workshop terintegrasi. Ini adalah proses workshop terintegrasi dari berbagai sekolah binaan saya. Workshop ini dimulai dari pembinaan, ya, karena di sini adalah terintegrasi. Pembinaan ini mencakup dari nilai-nilai positif seorang guru, mulai dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Dengan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, pembuatan atau penyusunan RPP Merdeka Belajar. Di sini, RPP yang dirancang adalah untuk mewujudkan merdeka belajar bagi para murid, karena namanya RPP Merdeka Belajar. Kemudian materi yang disajikan adalah format RPP Merdeka Belajar, model-model pembelajaran berbasis problem dan proyek, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, serta asesmen. Pembimbingan dan pelatihan penyusunan RPP Merdeka Belajar melalui strategi pohon inter ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu daring dan tatap muka. Demikianlah penjelasan tentang karya inovasi kepengawasan saya yang berjudul Pembimbingan dan Pelatihan Penyusunan RPP Merdeka Belajar melalui strategi pohon inter. Semoga bermanfaat.